warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an. Puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Kita hanya wajib bersyukur padanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, kita lanjut di bab selanjutnya, yaitu dosa besar haramnya sombong dan ujub. Al-kibr wal fakhr al-khuyala. Sombong, takabur, merasa besar, wal ujub. Ujub itu besar hati, maksud saya besar berbangga diri ya, dalam hatinya, watiyah dan keangkuhan. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan kepada Tuhan kalian. Min kulli mutakabbirin, dari siapapun saja, tiap-tiap orang yang sombong. La yu'minu biyaumil hisab, yang mana mereka, yang mana orang sombong itu yang tidak beriman kepada hari kiamat ataupun hari perhitungan. Surah Ghafir 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, maksud saya innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai orang-orang yang merasa sombong, berbangga diri. Dalam surah lain, sambungan tentang korun ini ya. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wala akibatu lil muttaqin. Yang demikian itu adalah kehidupan akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ya, kesombongan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan wala akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan takabir ataupun takabur ataupun sombong dalam bahasa Indonesianya? Takabur dari bahasa Arab kabir, kabir itu besar, merasa besar gitu ya. Jadi Nabi SAW bersabda, al-kibru saful haq. Kibr itu adalah meremehkan kebenaran. Ataupun di dalam hadis lain dari riwayat Muslim, al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Yang satu meremehkan kebenaran, satu lagi menolak kebenaran. Sama aja ya. Meremehkan sama menolak kan 11-12. Wa ghamtun nas, begitu juga meremehkan manusia. Itu kan definisi kibr atau sombong, meremehkan manusia. Jadi ini hadis ini ada dua redaksi yang berbeda tapi hampir sama. Al-kibru sabul haq wa ghamtun nas.
Kiber itu atau sombong itu adalah meremehkan kebenaran dan merendahkan manusia. Sedangkan di hadis yang lain riwayat Muslim, al-kibru batarul haq, kiber itu atau takabur adalah meremehkan ataupun menolak kebenaran serta meremehkan orang lain dan manusia. Itulah definisi takabur. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari kisah ya, kita bisa manusia sebenarnya bisa kalau ada kisahnya gitu. Kisah-kisah dalam Al-Quran bagaimana tentang akhir dan siapa yang pernah melakukan kesombongan ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kesombongan itu tidak mungkin datang sendiri ya. Orang kalau awalnya masih susah, masih bodoh ya, masih susah, biasanya kesombongan itu belum menghinggapi dirinya. Tapi nanti kalau udah mulai pintar ya, dalil banyak yang hafal, ya, ayat-ayat, hadis, itu bisa sombong kalau dari sisi keilmuan. Dan juga harta, tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba jadi jutawan, terus jadi miliarder, terus bilioner, terus triliuner dan sebagainya. Maka bisa tumbuh kesombongan. Kita bisa lihat dengan kisah Korun ya. Korun merupakan salah satu Bani Israel ya. Salah satu muridnya Nabi Musa. Korun merupakan adalah sepupu Nabi Musa ya. Ayah Nabi Musa namanya Imron. Itu abangnya ayahnya Korun. Ayahnya Korun namanya Yasor ataupun Yasuro, macam-macam lah, ada istilahnya begitu ya. Dalam Taurat Korun disebut Korah, Korah. Jadi dia salah satu pengikut Nabi Musa yang awalnya beriman, lalu dia membangkang belakangan. Dia bikin tandingan, setelah kaya ya tentunya. Tapi tadi awalnya kan miskin ya, awalnya Korun itu miskin. Tapi jangan lupa Korun itu salah satu orang yang memahami Taurat dengan baik. Ya, jadi kalau ada pembacaan Taurat, dia ibaratnya seperti orang yang hafal Quran gitu ya, Al-Quran lalu menyuarakan, membunyikannya, melantunkannya dengan baik ya. Kayak Musyabir Rasid gitu ya, ataupun Uzaifi, ataupun Sudes, Suraim kayak gitu ya, Al-Quran. Tapi ini Korun ya, Korun itu ahli ya. Jadi kalau ada Korun, Nabi Musa pernah menyuruh Korun untuk melantunkan isi Taurat. Itu sangat ahli, suaranya bagus dan ahli. Namun suatu hari Korun kan susah dulunya ya, maka dia minta doa pada Nabi Musa alaihissalam. Supaya apa? Supaya didoain supaya bisa menjadi orang yang memiliki harta ya. Korun kurus awalnya, namanya lagi susah, kurus ya. Kalau udah kaya kan gemuk. Maka ya sedikit gitu ya, lama-lama jadi gemuk. Kaya. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Quran ya, dikisahkan bahwasanya, coba bisa dilihat di Al-Qasas 76 sampai 81 nanti ya. Jadi hamba Allah yang bernama Korun merupakan kaum Nabi Musa. Dia memiliki harta berlimpah walaupun sebelumnya adalah orang yang susah. Dan sebagaimana kita lihat, bisa lihat di sini ya. Inna Korun kana min qaumi Musa, surah Al-Qasas 76. Sesungguhnya Korun adalah dulunya termasuk kaum Nabi Musa. Fabaghu alaihim, lalu ia melampaui batas ya. Dan seterusnya ya. Intinya Allah wa'atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'a bil usbah. Nah, jadi Allah mengaruniakan kepadanya harta yang sangat melimpah, yang mana kuncinya itu tidak mudah atau sulit, mudahnya aja ataupun binatang tunggangannya aja berat membawa kuncinya. Kunci dari harta ya, harta-hartanya sih karun ya kan, yang namanya tempat naruh barang atau uang, emas, berlian, ada kuncinya dong ya. Sananya segini gini nih, kita kunci paling 2 ya, ini banyak sampai kudanya aja nggak bisa ngangkat kuncinya saking banyaknya. Maka Allah berfirman dalam surat 77,
Dan carilah apa yang dianugerahkanlah padamu dari kebaikan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu tentang dunia kamu. Jadi boleh mengambil dunia, ataupun jangan lupa dunia kalau kita mementingkan akhirat. Ya. Tapi berbeda dengan korun ya. Ini adalah simbolis, ataupun korun adalah satu ikon untuk orang yang sombong ya, serakah, sombong ya. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bakil juga. Jadi dia dengan sombongnya menjawab, sungguh aku diberi harta karena ilmu yang aku miliki. Jadi korun itu bukan orang bodoh, korun itu orang pintar, ya, orang yang memahami agama. Saat itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa saat itu ya. Dia bukan orang sekedar kaya, bukan, memang orang pintar gitu ya, cerdas gitu ya. Karena begitulah dalam beragama, cerdas itu tidak cukup ya. Perlu yang namanya niat, hati yang tulus dalam belajar agama. Ataupun dalam mencari harta juga begitu, perlu niat yang ikhlas untuk supaya bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tiba-tiba Allah titipkan jadi lupa pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Korun. Inilah adalah harta yang aku miliki, maksudnya harta yang datangnya dari kecerdasanku ataupun ilmuku. Pintar ya, Korun pintar ya. Dan tak hanya itu, Korun kemudian menunjukkan ini ayat ya, terjemahannya. Korun menunjukkan kekayaan dengan iring-iringan pawainya. Melihat Korun, orang-orang yang menghendaki kesenangan dunia langsung keluar ngeces gitu ya, langsung pengen gitu ya di hati mereka. Mereka berharap bisa kaya seperti Korun. Nah, ini orang yang terpengaruh ya dengan sisi gemerlapnya dunia, dia akan pengen berharap seperti Korun pada itu ujian. Adapun orang-orang yang lain, namun mereka melihat itu, maka orang soleh berkata. Jadi beda dengan orang yang nafsu berdunia, ini sisi orang yang bijaksana merasa dan berkata, celakalah kau hai Korun ya, celaka bagimu, karena pahala Allah itu lebih baik bagi mereka yang beriman dan ingin memperoleh. Yang diperoleh adalah pahala kecuali orang-orang yang sabar. Maksudnya, di dalam memperoleh pahala yang besar kecuali orang-orang yang sabar pada ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di akhir ayatnya 81, karena melihat kesombongan Korun, akhirnya Allah menenggelamkan Korun berserta hartanya. Ya, ayatnya begini. Wa khasafna bihi wa bidarihil ardi. Lalu kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ya, maka karena itu sekarang udah istilah, jadi kalau ada harta yang gak bertuan ataupun harta ditemukan di mana dalam tanah, itu namanya harta karun. Ya, asal dari hartanya Korun. Baik, waktu Islam yang berbahagia, Korun setelah dia kaya, Nabi Musa mendatangkan utusannya untuk meminta zakat. Bahkan Korun juga tahu ya, dia nanti saya ambil di rumah, kata Korun. Tapi begitu sampai rumah, dia hitung-hitung uangnya banyak kan. Kalau uang banyak kan zakatnya juga sangat banyak ya. Uangnya berat, kuncinya berat ya, bukan satu atau dua ya. Kita paling kunci hartanya berapa sih? 5 juga udah banyak ya. Ini kudanya nggak mampu bawa gitu ya. Nah, gitu, wah banyak, nggak jadilah, rugi gitu ya. Dia merasa rugi gitu. Korun tidak taat pada Nabi Musa dalam 2 hal. Pertama, menolak membayar zakat. Yang kedua adalah melecehkan Nabi Musa. Bagaimana melecehkannya? Jadi Korun itu punya siasat, punya tipu muslihat. Dia bersama teman-temannya, CS-CS-nya, kroni-kroninya, mencari sela-sela ataupun kesalahan Nabi Musa. Jadi nggak ketemu kan? Maka dia bersekutu sama mereka yang kafir, yang tidak taat pada Nabi Musa. Lalu dia punya inisiatif, bahwasanya ingin membayar, menyewa wanita tunasusila gitu ya.
Lalu berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apa yang kamu kerjakan kalau seandainya ada yang berbuat zina, mencuri, maka kan aku hukum. Siapapun akan aku hukum. Kata Qarun, termasuk kalau engkau yang melakukan, wahai Nabi Musa. Ya, termasuk kalau aku yang melakukannya. Coba itu ada kata wanita yang mengatakan bahwasanya dia pernah kamu ini gitu ya, kamu zinahi ya kalau. Coba datangkan wanita itu. Kalau seandainya benar, aku akan mengakui kalau nggak tanya orang itu. Pas datang, akhirnya ternyata wanita itu ngaku bahwasanya dia dibayar, ya, dibayar oleh Qarun. Ya, akhirnya nggak jadi. Jadi itu, ya Nabi Musa nggak mungkin lah ya. Ini pekerjaannya Qarun ya, penjualan tentaranya, teman-temannya. Coba Islam yang berbahagia, sombong atau takabur itu punya lawan kata. Lawan katanya adalah tawadhu ya. Tawadhu itu tunduk kepada ajaran Islam, bersih hati, tidak sombong ya, rendah hati gitu ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang, maksudnya hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan merendahkan hati, ya, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang jahil, orang bodoh, orang yang nyari gara-gara, orang mencari kesalahan, berkata kepada mereka atau mengajak debat, ya, debat kusir, qalu salama. Maka orang-orang hamba Allah itu yang baik, yang tawadhu tadi, cuma mengatakan assalamualaikum, tinggal pergi, ya. Jadi kalau ada yang hal-hal yang tidak baik, gelagat yang kurang baik, dia tinggal pergi aja, ucapinnya salam, ya. Karena salah satu sifat menuju surga adalah mengucapkan salam sama-sama. Ya, terima kasih, assalamualaikum, tinggal aja pergi. Jadi supaya selamat, gitu ya. Baik, ya, waktu Islam berbahagia, ini sangat besar ya, sangat bahaya. Kiber itu ya, sombong itu. Kita udah bisa lihat ya, bagaimana Qarun ditenggelamkan sama harta-hartanya. Itu bukan sekedar pelit ya, sombong. Kalau pelit doang, banyak yang pelit nggak diapa-apain sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan bisa taubat kalau pelit doang. Ini sombong ya, bukan sekedar pelit. Sombongnya yang bahaya. Baik. La yadkhulul jannah ahadun. Tidak akan masuk surga seseorang fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Seorang yang punya satu titik dalam hatinya, ya sedikit kecil ataupun satu biji zarrah pun, ataupun satu debu kecil dalam hatinya dari kesombongan. Kata Islam yang berbahagia, ini sabda Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu, kita bisa lihat ciri-ciri sombong itu seperti apa, sebagaimana sifatnya tadi ya. Itu menolak kebenaran pertama. Yang kedua adalah menghina orang lain ataupun meremehkan orang lain, ya. Dua itu ya. Kebenarannya ditolak, orangnya juga dihina, ya, tidak dipakai, gitu ya. Maka barang siapa yang ada memiliki dalam hatinya satu biji zarrah, zarrah itu kalau dalam bahasa Arab suatu yang sangat kecil ya. Zarrah itu makanya kalau disebut dalam Al-Quran zuriyah. Zuriyah itu keturunan. Ya, zarrah itu biji kecil, bibit ya, bibit itu kecil-kecil ya. Nah, jamaknya zuriyah. Zuriyah itu kan bibit, keturunan kan. Zuriyati Adam, anak cucu Adam. Nah, dari kata zuriyah, zarrah sama. Jadi suatu yang kecil. Yang namanya bibit, kalau gede-gede bukan bibit namanya. Kecil ya, kalau pak tani atau bu tani kalau lagi nanam kan yang ditanam bibit-bibit kecil gitu ya. Itu zarrah namanya. Maka orang Arab kalau zaman sekarang ya, Arab yang sekarang ya. Buzuro itu ada anak, karena keturunan ya dari biji kecil ya. Istilahnya begitu lah ya. Buzuro artinya anak keturunan ya. Benar nggak? Benar ya? Ya, jadi
buzuro ya, zarrah artinya sesuatu yang kecil, bibitnya. Jadi kalau ada bibit-bibit kesombongan kecil, ya, itu masuk neraka kalau masuk surga. Baik ya para Islam berbahagia, tentunya Nabi mengatakan demikian. Nabi juga mencontohkan dalam kehidupan beliau sehari-hari bagaimana beliau terhadap anak kecil, ya, tidak merasa sombong terhadap orang yang susah, tidak merasa lebih kaya, atau dia merasa di antara sahabat tidak merasa lebih pintar, gitu kan? Tapi dia merangkul semuanya, menyayangi, menghormati satu sama lain. Ya, jadi tidak heran Rasulullah bersabda demikian supaya terhindar dari, karena ini namanya biji kan lama-lama besar, jadi tidak sombong. Jangan sombong apa? Satu zarah, satu biji kecil ada dalam hati kita, jadi lama-lama tumbuh besar gitu ya, tumbuh besar. Namanya kecil besar gitu ya. Baik, sebagaimana tadi saya jelaskan tadi bahwasanya kalau seorang belum bisa apa-apa, dia apa yang mau disombongin kan? Belum sombong ya, menuntut ilmu seandainya masih kosong, belum bisa baca Quran, masih ikro 1 seandainya, ataupun dia belum bisa apa-apa lah gitu ya, pengetahuan masih minim, itu kadang-kadang sulit untuk sombong ya, tidak bisa sombong. Walaupun ada juga yang udah bodoh sombong lagi kan. Begitu juga orang susah, apa yang harus sombongin? Gak ada gitu ya. Tapi sombong itu biasanya tumbuh bersama kita tambah pinter ya, makin sering ngaji, sering ini, terus jadi sombong. Nah, saya kan lebih tahu daripada dia kapan ngajinya tuh gitu ya, kapan belajarnya gitu. Ataupun saya lebih kaya daripada dia ya. Ataupun saya punya penghasilan lebih daripada sebulan dan sebagainya. Itu tumbuh tuh lama-lama. Makin kaya dia makin tumbuh, makin pintar makin tumbuh. Maka kita mudah-mudahan terhindar ya. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga terhindar dari rasa sombong, karena benih udah selalu ada itu namanya setan kan. Iblis diusir dari surga karena apa? Karena sombong, ya kan? Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Allah, bagaimana aku sujud, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api, gitu ya. Itu logika iblis, ya. Jadi sebenarnya mau dari api, mau dari tanah sama aja. Kita juga nggak harus sombong juga, berarti mulia tanah ya. Berarti kita lebih mulia daripada jin. Nggak juga, belum tentu ya. Bisa jadi kalau jinnya rajin ibadah, jinnya nggak sombong, bisa jadi mereka lebih mulia daripada manusia yang sombong. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusakhir khaddaka lin-nas." Jangan kamu berpaling muka di hadapan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan juga berjalan di muka bumi ini dengan congkak, gitu ya. Dengan congkak, rasa besar, rasa sombong, gitu ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang mukhtal. Mukhtal itu berbangga diri. Fakhur itu dari fakhr itu bangga juga sama. Tapi bangga dalam konteks sombong ya. Karena ada yang nggak sombong konteksnya. Seperti gini. Nabi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna sauban hasanan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian yang bagus gitu ya. Wa nahlahu hasanatan. Dan dia memakai sendal yang bagus juga ya. Baju bagus, sendal bagus gitu. Bagaimana menurutmu hai Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kan kita kalau lihat, kalau Allah berikan sesuatu, maka kita perlihatkan kepada orang lain. Tentunya jangan lihat sombong. Maksud perlihatkan di sini masih dipakai, gitu. Masa punya baju bagus gitu, yang dipakai yang udah robek semua, tiap hari pakainya robek. Kan bajunya banyak yang bagus, takut sombong. Justru itu salah, keliru ya. Jadi
kecuali nggak punya pakaian yang lagi yang bagus, jadi terpaksa lah, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau punya yang bagus, pakai. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nanti kesannya Allah tega ya Allah ya, nggak rata pembagian rezekinya, kesannya kan begitu. Kalau kita pakai bagus, Allah memberikan orang tersebut rezeki yang baik. Ya. Pakai yang bagus, bagus. Tapi kalau dia memilih yang sederhana nggak apa-apa. Sederhana bukan berarti bolong-bolong atau coklat camping, bukan ya. Tapi kalau ada yang seperti ini bukan sombong. Berarti dia menunjukkan bahwasanya Allah memberikan rezeki pada orang tersebut. Fa'amma bi nikmati rabbika hadis. Adapun terhadap nikmat yang aku berikan kepada engkau atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadis, maka ceritakanlah. Ceritakanlah bisa Pak, kita pakai ataupun kita ngajak ya halal bihalal ya dan lain sebagainya. Kalau makanan bisa halal bihalal. Kalau baju masa pakai rame-rame kan enggak mungkin. Dipakai gitu. Baik, kalau Islam yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dari Nabi SAW hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersabda, Allah Azza wa Jalla bersabda, berfirman maksudnya, al-azamatul izari, ya. Sesungguhnya merasa besar ataupun merasa besar itu adalah keagungan adalah kainku ataupun pakaianku. Wal kibriya ridai, sedangkan kibria kesombongan ya ataupun merasa besar atau kesombongan adalah jasku ataupun bisa juga selendangku. Faman naza'ani fihi ma alqaituhu finnar. Ya. Maka barang siapa yang memakainya ataupun melepas hal ini dariku, maka aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Artinya kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai manusia posisi sama aja kan ya. Kita sama, teman kita juga sama. Ya, jadi semua yang kita makan akan menjadi kita buang gitu ya. Maka kita pakai jadi rusak, itu sama aja. Jadi kita nggak boleh sombong kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih banyak yang terkait dengan ini. Bainama rajulun yatabahtaru fi burdatihi iskhasafallahu bihal ard. Rasulullah bersabda ya, ketika seorang berjalan dengan sombongnya dan memakai ridahnya, itu adalah kain yang bergaris-garis, burdah, maksudnya burdahnya, iskhasafallahu bihal ard, maka Allah akan menghukum dia dengan membuatnya terpelosok masuk ke dalam bumi. Hal itu terus-menerus fakwa yatajaljal, dan dia meronta-ronta fiha di dalamnya ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Itu hadisnya riwayat Bukhari. Ihtasamat al-jannah, Rasulullah bersabda, surga dan api neraka bermusuh-musuhan ataupun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha, kepada Allah atau kepada Rabbnya. Faqala al-jannah, maka surga berkata, ya Rabbi mali yadkhulu li du'afa nas wa saqwatuhum. Ya Allah, kenapa yang masuk surga itu adalah orang-orang yang lemah dan rendahan gitu ya. Maksudnya orang-orang lemah du'afa ya. Waqalatin nar, dan berkatalah neraka jahanam, usirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Neraka menjawab, aku telah dibikin kenyang, aku telah dibikin gemuk oleh orang-orang yang zalim dan sombong. Ya, maksudnya adalah orang-orang zalim dan sombong tempatnya neraka. Jadi neraka itu dibikin gemuk, dibikin kenyang, maksudnya kekenyangan banyak orang ahli neraka karena banyak orang yang sombong atau banyak orang yang zalim atau lalim, sombong, zalim, ya, berbuat aniaya dan sebagainya. Sedangkan surga orang-orang yang lemah di sini bukan berarti
Bukan berarti orang susah doang yang masuk surga, bukan. Artinya orang-orang yang dizolimi oleh orang lain, gitu ya. Orang-orang yang lemah dalam arti dia tidak bisa membela dalam hidupnya di dunia ini, ya, sehingga banyak orang-orang seperti itu akan masuk surga. Kan kalau kita punya kelebihan itu hisabnya kan panjang ya. Semakin banyak harta kita, ilmu kita, umur kita, nanti hisab juga kan panjang gitu. Jadi yang sederhana, yang ini lebih mudah sih insya Allah ya. Jadi kalau kita gunain dengan baik, insya Allah sih umur yang panjang itu lebih baik ya, umur yang panjang. Kalau dengan amal yang soleh juga gitu ya. Baik jemaah Islam yang berbahagia, banyak lagi hal-hal yang masih berkaitan dengan sombong. La yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bathara. Allah sesungguhnya tidak akan melihat pada hari kiamat orang yang melambungkan pakaiannya sampai ke tanah karena sombong. Ya, jadi kalau punya pakaian, seandainya kita jadi raja, jadi orang biasa pun ya, jadi orang yang punya sesuatu gitu ya, kita turunin gitu ya sampai melakukan ya, sampai ke tanah ya, diseret-seret gitu kan, punya kesan sombong, punya hati, dia hati wah ini saya loh gitu ya, saya orang yang memiliki gitu ya, atau dan sebagainya, maka batal dengan sombong, maka dia tempatnya di neraka dan Allah tidak mau melihat orang seperti itu. Rasulullah bersabda, salah satu ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat, tidak mau melihatin ya, tidak mau melihat seperti ini gitu ya, tidak mau menatap ya kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak juga mau mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak juga mau ya tadi menatap ya, tidak mau berkata, tidak mau melihat, tidak mau berbicara. Walahum azabun alim, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa saja? Yang pertama adalah yang kemarin ya pernah, Syekhun zanin, yaitu pria yang suka berzina ataupun orang tua yang masih hobi berzina. Malikun kazzab, pemimpin yang suka berdusta. Wa ailun mustakbirun, dan orang yang susah, orang yang miskin tapi sombong. Nah, kaya nggak boleh sombong, apalagi miskin. Pinter aja nggak boleh sombong, apalagi nggak pinter gitu ya. Jadi ibadah Islam berbahagia, banyak sekali ya kadang-kadang kita melihat, merasa gitu ya, kalau kita udah punya sesuatu ataupun udah berilmu, sehingga jangan juga kita mengatakan kalau mendingan kayak saya dong, saya kan ini hafalan nggak punya, ilmu nggak punya, mendingan kayak saya jadi nggak sombong gitu. Itu salah juga ya. Jadi tetap harus belajar, tapi jangan sombong. Tapi niatin aja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, itu akan mempermudah kita jalan menuju surga, ya kan? Kan karena segala sesuatu pakai ilmu ya, segala sesuatu pakai ilmu. Begitu juga dia juga harus tahu dengan dia belajar, insya Allah kesombongan juga berkurang ya. Jadi kan orang mungkin barangkali dia sombong itu karena nggak tahu, miskin ilmu ya, miskin ilmu. Dia baru punya tapi dia sebenarnya nggak tahu hakikat atau manfaat ilmu itu untuk apa gitu. Bukan untuk disombongkan ataupun dipamerkan, tapi untuk berguna untuk dirinya sendiri ataupun orang lainnya, bermanfaat untuk orang lain. Baik, ini masih banyak sekali ya, termasuk kita lihat iblis bagaimana sombongnya kepada Adam dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Baik, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya baik.
Kalau nggak ada saya tambahin aja. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya diundang makan. Dan Nabi, Mabasallahu Nabi illa bukan ini. Seandainya aku diundang, kata Nabi ya, seandainya aku diundang, ila qura'in aw zira illa ajabtu. Sehingga ketika aku diundang oleh kaki bawah ataupun kaki atas, maka aku akan memenuhi. Kaki bawah itu maksudnya makanan-makanan sederhana. Jadi dari orang yang susah mengundang dia, mengundang Nabi Muhammad SAW, mengundang beliau, maka Nabi tetap datang. Begitu juga kalau diundang oleh orang kaya, orang yang berada, Nabi datang juga, gitu ya. Jadi Nabi nggak pernah milih-milih. Diundang sama si kaya, Nabi datang. Diundang sama si miskin. Maaf ini istilah aja si miskin kaya, ini bukan menghina ya. Yang kaya undang Nabi datang. Begitu juga ya, orang biasa sederhana ataupun mungkin orang yang sangat sulit pun mengundang Nabi datang. Nabi kan nggak milih-milih makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau enggak, beliau tinggalkan tanpa menghina sedikit pun. Ya. Pernah satu hari Nabi nanya pada salah satu istrinya, "Wahai ya, ada makanan nggak di rumah?" Ternyata nggak ada. Ada cuma cuka. Terus kata Nabi ya, sebaik-baik makanan adalah cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Sehingga orang mengatakan gini, oh Nabi ini doyan cuka. Padahal sebenarnya kalau lihat konteksnya, ya Nabi juga suka cuka, cuma bukan favorit atau apa, nggak ada mengistilahkan situ favorit ya. Cuma ketika itu kalau nggak ada makanan, jadi Nabi menyemangati dirinya ataupun mensugesti bahwasanya cuka ini juga bagus loh, sehat gitu ya. Makanya sekarang ada cuka apel kan sehat, ya. Jadi makan pakai cuka pun sehat-sehat saja insya Allah. Ya, jadi Nabi aja bilang sebaik-baik makanan adalah cuka, sebaik-baik makanan adalah cuka. Ya, karena kondisinya saat itu cuma ada cuka. Ya, kalau ada yang lain, ya Nabi mungkin insya Allah makannya kalau nggak suka diam Nabi gitu ya, nggak dikomentar nggak enak ini baksonya, ataupun sate ini kurang enak. Kalau kita kan lidah kita kadang-kadang nggak berasa komentar ya, udah nggak dimakan. Tadi tafsir, jadi tafsir dicela lagi kan, ya, nggak menghargai orang yang membuatnya, yang atau yang memberikannya, menghina makanan juga dosa, dosa pada orang yang memberikan, dosa juga pada makanan karena dicela. Jadi kalau nggak suka, diam aja, cool aja cool gitu ya, yang elegan, cari yang lain gitu ya. Rasanya bahasa halus aja, jangan dikomentarin gitu. Kok nggak makan yang ini? Enggak, lagi pengen yang ini gitu. Gak usah komentari kalau nggak suka. Oh ini nggak enak, kan nyakitin namanya nasi kan. Udah capek-capek dibikinin, udah capek-capek dikasih. Tapi besok-besok istrinya nggak mau ngasih lagi. Atau mungkin teman ngasih undang kita tuh makanannya mungkin, katanya makanannya ini misalnya nggak suka daging, nggak suka ikan, sukanya makanan sayur-sayuran gitu, vegetarian. Makanannya enak-enak ternyata daging, ya, daging kambing, daging sapi, ada ikan, ternyata dia sukanya sayur. Orang kan nggak tahu kan, biasanya umumnya kan manusia sukanya yang begitu-begitu, yang mewah-mewah kan. Tapi ada juga orang yang nggak suka daging-dagingan, dicela daging gini-gini dan sebagainya. Maka Nabi berbeda, kalau nggak suka, tapi diam aja, cari yang suka. Jadi Nabi menghormati siapapun yang mengundang, tidak sombong, ya, tidak sombong. Baik, ada pertanyaan? Kayak ada suara ini. Baik, kalau nggak ada, kayaknya udah sebentar lagi azan ya. Mulai dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.